Hai kawan ghosting, setelah Pilpres muncul Pilkada, setelah Gibran muncul Kaisang. PKS, Partai Keadilan Sejahtera, pernah memberikan statement bahwa Jokowi sedang menjajaki berbagai macam partai politik dan menawarkan nama Kaisang untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun akhirnya hal itu hilang dari permukaan setelah pertemuan antara PKS dan PSI yang katanya sedang membahas berbagai macam koalisi di daerah lain di luar Jakarta. Namun, ada berbagai macam spekulasi bahwa bisa saja Anies Baswedan akan maju bersama Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Sebelum ada statement Puan Maharani yang mengatakan bahwa Anies Baswedan menarik bagi PDIP. Kemudian dibalas lagi oleh Anies Baswedan bahwa ya PDIP juga menarik. Akhirnya muncul dalam opini publik bahwa bisa saja Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP untuk calon gubernur di Jakarta. Maka saat kemudian PDIP mengusung Anies Baswedan, posisi wakil sangat tidak mungkin bagi Kaisang. Itu statement sakti yang dikeluarkan oleh Puan Maharani terkait Jakarta untuk mengubah berbagai macam peta politik. Tapi ada satu lagi statement dari Puan Maharani yang akhirnya merubah berbagai macam pandangan. Selain Jakarta, kayaknya Kaisang bisa di tempat lain nih, gitu. Nama di mana? Ketika Puan Maharani mengatakan bahwa Kaisang itu juga menarik di Jawa Tengah. Ini hanya kata-kata menarik, akhirnya semuanya berubah gitu. Setelah itu akhirnya apalagi setelah kemudian muncul yang namanya survei Litbang Kompas mengatakan posisi Kaisang di Jawa Tengah elektabilitasnya itu hanya 1% sebagai ketua umum partai yang kemudian dicanangkan oleh Jokowi untuk kemudian maju dalam proses Pilkada Jakarta itu hanya dapat 1%. Sedangkan di Jawa Tengah posisinya menduduki posisi teratas. Daripada dipaksakan ke Jawa Tengah, mending daripada dipaksakan ke Jakarta, mending di Jawa Tengah aja, kan kira-kira begitu. Namun permasalahannya Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, mungkin ada ketidakpedean gitu, ketidakpedean. Tapi ketika ada statement dari Puan Maharani bahwa Kaisang itu menarik bagi PDIP, langsung Gibran merespon, oh harusnya Kaisang segera menemui Puan gitu kan. Kalau sudah ada dukungan itu ya bagus gitu, harusnya segera menemui dan gimana ini gitu enaknya, apakah benar akan didukung atau sebagainya gitu, karena ya PDIP cukup partai yang memang paling besar dan menang legislatif gitu ya, menang pemilu legislatif. Jadi ya itu sangat dukungan yang sangat berarti lah gitu. Harusnya Kaisang segera menemui Puan Maharani untuk meminta kejelasan itu gitu kan. Harusnya kan begitu kata Gibran. Itu respon yang cukup cepat lah kan, supaya sacet. Tapi akhirnya dibaca bahwa kalau di Jawa Tengah maka kemungkinan besar sampai hari ini yang akan menduduki calon gubernur tertinggi itu masih Ahmad Lutfi yang akan didukung oleh Gerindra, dan hari ini dukungan itu sudah keluar dari Gerindra kepada Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Namun posisi yang diperebutkan adalah soal wakil ini kosong gitu. Wakilnya kosong. Awalnya Gerindra memproyeksikan Sudaryono sebagai ketua DPP Partai Gerindra di Jawa Tengah untuk menduduki posisi calon wakil gubernur sebelum dia diangkat oleh Jokowi sebagai wakil Menteri Pertanian. jadi wakil yang harusnya diajukan oleh Gerindra untuk mendampingi Ahmad Lutfi di Jawa Tengah itu kan Sudaryono, itu diangkat oleh Jokowi sebagai wakil menteri. Jadi ya sudahlah gitu, gak usah nyalon wakil jadi wakil menteri aja. Akhirnya mungkin saja terjadi kompromi antara Prabowo dan Jokowi. Meskipun pengangkatan wakil menteri oleh Jokowi itu sebenarnya tidak ada masalah gitu, secara aturan hukum kemudian administrasi nggak ada masalah gitu, sah-sah saja dan tidak apa-apa. Cuma kalau dilihat secara politik mungkin ada makna tersirat. Kira-kira sudahlah, kamu saya akan jadi wakil menteri, posisi wakil gubernur ya biar diisi Kaisang aja. Toh posisinya Sudaryono itu elektabilitasnya tidak naik-naik dan selalu stagnan gitu. Sedangkan hari ini faktanya Litbang Kompas mengatakan bahwa survei dan elektabilitas dari Kaisang itu berada di posisi teratas. Hanya bukan tidak mungkin kalau suatu saat nanti di bulan Agustus Ahmad Lutfi
akan bersama Kaisang Pangarep untuk Pilkada Jawa Tengah. Meskipun sampai hari ini semua orang menunggu siapa yang kemudian akan didukung oleh PDIP, dan mungkin saja nanti setelah PDIP mengumumkan calonnya, berbagai macam peta itu juga akan berubah. Namun yang lucu juga, setelah proses-proses soal pencanangan nama, pengawinan nama, terus kemudian penyatuan nama-nama itu, kayak Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih, akhirnya secara sadar dan secara yang cukup cepat lah, tanpa ada pemberitaan sebelumnya, langsung memutuskan bahwa Gibran Raka Buming Raka mengundurkan diri sebagai wali kota. Padahal dulu ketika dia mencalonkan diri, tidak ada aturan yang kemudian bermasalah gitu kan, asalkan cuti, asalkan izin, mendapat izin dari presiden dan sebagainya gitu kan. Ya tidak akan mundur dan akan menyelesaikan berbagai macam persoalannya sampai selesai gitu. sampai nanti pelantikan gitu. Dan setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, dia juga mengatakan bahwa ya sama kayak Pak Prabowo jadi menteri, akan menjalankan tugasnya sebagai menteri sampai nanti dilantik. Saya juga sebagai wali kota akan menjalankan tugas saya sebagai wali kota sampai nanti dilantik gitu kan. Tapi hal itu berbeda ketika kemudian berbagai macam peta politik yang ada dan berbagai macam hal-hal yang kemudian dilakukan supaya ya kasihan kan, adik kita ini kan punya keinginan, harapan, mimpi dan cita-cita. Maka juga perlu dibantu lah, sebagaimana Jokowi membantu Gibran untuk menjadi wakil presiden. Kira-kira begitulah, ada pembelajaran, pengalaman untuk mengatur itu semua. Akhirnya setelah Gibran Raka Buming Raka ini mengundurkan diri dari wali kota Solo, dia langsung menjajaki Semarang. Kalau beritanya sih untuk belanja masalah ya. Tapi mana tersiratnya mungkin saja sedang menjajaki kemudian hadir di masyarakat untuk kemudian terlihat dan sebagainya, agar suatu saat ketika Kaisang kampanye ya bisa saja lebih mudah dan lebih cepat terkenal di kalangan-kalangan yang ada di Jawa Tengah. Jadi Jokowi sudah menghapus lawan Kaisang sebagai wakil gubernur yang akan diusung di Jawa Tengah, ya kan? Kemudian jalan Kaisang mulus untuk menduduki posisi itu, dan Gibran sedang mempersiapkan Jawa Tengah untuk kemudian melirik nama Kaisang sebagai kandidat yang paling top, paling pas untuk menduduki posisi kepemimpinan yang ada di Jawa Tengah. Jadi kira-kira ini tugas saya, menghabisi musuh ini, ya, musuh Kaisang untuk posisi wakil, dan juga sampai untuk memberikan keluasan atau menyebarkan elektabilitas, popularitas Kaisang di Jawa Tengah, karena keluarga yang baik bagi negara. Kira-kira begitu. Saya bercita-cita ingin menjadi Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.